Dalam video ini saya akan sampaikan bagaimana caranya Anda bisa mengatasi rasa gagal dan mengatasi rasa kayaknya saya tidak berguna, saya pernah rugi, saya pernah bangkrut, saya pernah mengecewakan orang. Pokoknya saya merasa gagal dalam hidup, gagal dalam prestasi bisnis, gagal dalam prestasi pekerjaan, dan sebagainya. Saya memberatkan orang, membebani orang, saya merasa jadi orang yang gagal. Nah, bagaimana caranya mengatasi supaya saya bisa keluar dari rasa kegagalan saya dan bahkan saya bisa naik ya, walaupun saya pernah di titik terendah. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda jangan lupa bisa tonton dulu, lalu Anda bisa share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring, dan jangan lupa Anda subscribe. Banyak orang yang merasa, saya nggak bisa coach, aku gagal, aku pernah bangkrut, aku pernah rugi, aku pernah, ya pokoknya saya merasa seperti saya tidak berguna. Sepertinya di perusahaan ini saya merasa saya tidak berguna, banyak orang-orang pinter, di mana saya tidak dianggap, saya tidak diapresiasi, dan sebagainya. Saya merasa gagal, hidup saya merasa gagal. Saya pernah mengecewakan orang tua saya pernah pinjam modal, lalu setelah saya pinjam, saya kelola bisnis, ternyata bangkrut bisnisnya. Sudah gitu saya pinjam lagi, gagal lagi. Sudah pinjam, gagal lagi. Jadi saya merasa saya itu bukan orang yang berhasil, saya itu orang yang gagal. Nah, saya pernah merasa di titik terendah juga seperti Anda, seperti ini ya. Tapi kalau kita merasa seperti itu terus, kita merasa seperti itu, kita merasa gagal, kita tidak bisa keluar dari kegagalan itu. Bahkan itu yang akan membuat pikiran kita jadi terus-terusan merasa gagal. Nah, ini bahaya. Bahayanya adalah Anda merasa saya gagal, saya nggak bisa, akhirnya saya merasa nggak mampu, saya jadi minder. Saya jadi minder, saya tidak percaya diri, bahkan saya tidak berani menghadapi kehidupan, tidak berani menghadapi tantangan, tidak berani menghadapi masalah. Setiap ada masalah saya takut, saya tidak mau menghadapinya, saya nyerah, dan sebagainya. Ini kan bahaya. Ya, apalagi kalau Anda seorang kepala rumah tangga yang dimana Anda harus menafkahi keluarga, Anda tidak boleh merasa seperti ini. Ya, tapi saya rasa ini sangat wajar. Kalau Anda mengalami gagal, wajar. Nah, bagaimana caranya? Saya akan sampaikan di video saya. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini, ya, pertama-tama kita tentunya kalau kita merasa gagal atau kita merasa kita tidak berhasil, pasti ada logikanya di situ. Saya gagal, jelaslah saya merugikan orang tua saya. Mereka sudah kasih pinjam saya uang ya untuk modal usaha, tapi saya tidak kelola dengan baik, akhirnya rugi ya, berbulan-bulan rugi ya. Saya tidak bisa kelola dengan baik, padahal saya sudah dipercaya oleh ayah saya dan saya tidak bisa mengelola dengan baik, akhirnya saya rugi. Masuk akal, karena setelah dikelola saya itu penjualannya makin menurun, bahkan profitnya makin lama makin menurun dan rugi. Itu, waduh, saya perasaannya merasa bersalah. Lalu bukti data juga membuktikan ketika diaudit, ketika dicek, memang rugi. Memang saya jual dan pengeluarannya besar dan akhirnya saya rugi, bisnis saya gagal. Lalu saya juga pernah mengecewakan ya keluarga saya juga pernah gagal dalam kuliah, saya gagal dalam sekolah, saya bahkan menyia-nyiakan waktu, saya gagal, saya menyesal. Pengalaman saya bahkan saya ditipu berapa kali, jadi saya merasa saya gagal. Saya juga pernah merasa gagal dalam prestasi juga, saya bekerja kayaknya tidak ada penghasilan yang saya bisa berikan kepada keluarga saya dan akhirnya tetap saya harus pinjam. Jadi saya merasa gagal. Itu logikanya ada. Dan Anda terus merasa seperti itu kan, dihantui rasa kegagalan, dihantui pengalaman-pengalaman yang buruk dan sebagainya. Terus rasa bersalah, perasaan bersalah, pengalaman-pengalaman yang membuat Anda, saya tuh kayaknya mengecewakan anak saya, mengecewakan istri saya, mengecewakan segala macam keluarga orang tua. Saya pengalamannya itu tidak enak buat saya. Saya terus dibayang-bayang itu terus. Padahal saya punya keinginan tuh tidak seperti itu. Saya punya mimpi tidak seperti itu. Tapi waktu saya kelola, kenapa ya saya tuh gagal? Apakah karena ini nasib saya kurang bagus? Apa karena CEO saya kurang bagus? Atau karena apa segala macam? Ya, menurut ramalan itu memang kayak kamu nggak berhasil, kamu nggak cocok di bidang ini dan sebagainya. Nah, muncul pikiran-pikiran yang aneh-aneh, pikiran-pikiran gagal, pikiran bersalah dan sebagainya muncul. Nah, pertanyaan, apakah di titik itu kita bisa keluar dari situ? Apa kita bisa keluar dari kegagalan, kesalahan, rasa bersalah dan sebagainya, bisa keluar dari situ? Atau terus-terusan dihantui itu? Dan semakin kita pikirkan itu, semakin nyata terjadi. Ya, kamu tuh bersalah, kamu tuh pernah selingkuh, kamu tuh pernah nipu orang, kamu tuh pernah misalnya bunuh orang, misalnya kamu pernah mengecewakan orang dan sebagainya. Terus bersalah. Akhirnya kita merasa terpuruk, sedih, ya, depresi. Nah, itu bahaya. Nah, maka di sini saya ingin sampaikan kepada Anda adalah wajar kalau kita pernah gagal. Wajar, artinya bukan saya bilang wajar artinya boleh mengecewakan, boleh menipu, dan boleh selingkuhin orang. Nggak begitu ya. Wajar artinya gini, ya sudah, itu sudah terjadi.
Ya, bukan wajar. Artinya itu ya sudahlah, sudah terjadi. Toh itu sudah terjadi, sudah kita lakukan, ya sudah, tidak bisa diapa-apain lagi, sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah kedepannya bagaimana. Nah, kalau kita terus-terusan dirudung rasa sedih, rasa bersalah, rasa gagal dan sebagainya, kita tidak akan bisa maju. Kita tidak akan bisa move on, dan akhirnya terus merasa terpuruk, dirugikan, diselingkuhin dan sebagainya. Kita merasa gagal. Ya, kita merasa seperti kayak orang yang sangat-sangat susah. Itu bahaya. Ya, dengan demikian itu banyak pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi kita, malah kita jadi tambah jelek, tambah negatif, tambah terpuruk, tambah turun, tambah makin down. Bahaya. So, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, ya sudah, itu sudah berlalu. Itu sudah zaman dulu, atau sudah kita lewati. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tidak bisa mengubah in the past. What we can change is the future. Ya, coach ngomongnya gampang, kenyataannya tidak mudah, betul. Tapi kita harus punya komitmen bahwa kita akan mengubah masa depan saya, akan mengubah nasib saya ke depan dengan saya berdamai dengan masa lalu saya. Jadi saya akan sampaikan begini. Jadi misalnya Anda pernah merasa gagal, ya bangkrut, rugi, tidak menghasilkan dan sebagainya, merugikan orang, ya kita bahkan mengecewakan orang dan sebagainya. Kita merasa orang yang gagal, orang yang tidak berhasil dan sebagainya. Bahkan merasa diri kita, aduh saya tuh kayaknya nggak ada apa-apanya, saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada keluarga. Salah berpikir begitu. Harusnya Anda berpikir, oke, kita sudah lalui, kita sudah masa lalu, kita sudah melewati masa-masa kelam dalam hidup. Sekarang saatnya kita bertobat, sekarang saatnya kita berdamai sama diri sendiri dan kita maju. Jadi langkah pertama adalah kita mesti berdamai dulu. Apa artinya berdamai? Artinya berdamai adalah begini. Saya pernah melakukan kesalahan, saya pernah gagal, saya pernah bangkrut dan rugi dan sebagainya. Ya sudah, titik. Ya, titik. Nggak usah dipikirin, aduh saya dulu, kenapa kalau saya nggak, coba kalau saya nggak begini, coba kalau, jadi Anda nggak usah menyesal. Ya sudah, kan sudah dilalui. Penyesalan boleh, tapi jangan berlarut-larut, kita berdamai. Ya sudah, oke, ya sudah, kita percaya Tuhan ampuni, Tuhan memberikan maaf, Tuhan memberikan pengampunan atas apapun yang pernah kita lalui atau apapun yang pernah kita lewati. Ya sudah, titik. Lalu kita berdamai. Berdamai gini, ya udahlah, ya, toh sudah kita lewati. Yang penting ke depan jangan kita ulangi lagi. Ya, kita belajar dari masa lalu, kita berdamai. Ya sudah. Orang pernah gagal, orang pernah segala macam, pernah mungkin jatuh dan sebagainya. It's okay. Ya, artinya ya sudah, itu jadikan pengalaman hidup, jadikan pembelajaran. Kita berdamai. Begitu kita berdamai, memang butuh waktu. Ya, berdamai itu artinya Anda juga mesti berdamai dengan pikiran sendiri, berdamai dengan mungkin pengalaman-pengalaman masa lalu. Anda mesti mengubah cara berpikirnya. Anda lakukan berdoa, doa dengan kusyuk, dengan tulus. Hubungan Anda dengan Tuhan sangat intim, dan Anda ganti, ubah lingkungan di mana orang bisa positif mendukung Anda. Anda ubah lingkungannya, ubah teman-teman Anda yang mendukung Anda, memberikan positive thinking, memberikan motivasi, ubah. Di situ proses berdamai, mungkin ada beberapa orang yang lewatin itu bisa jadi berbulan-bulan, ada yang bisa jadi lebih cepat, mungkin 2 minggu, 3 minggu sudah bisa berdamai. Ada yang mungkin perlu beberapa waktu, nggak apa-apa. Tapi kita punya komitmen, saya mau berdamai dengan masa lalu saya mau berdamai dengan apapun yang pernah saya lakukan di dalam kehidupan saya. It's okay, ya sudah. Orang mau apapun itu persepsi sama kita, jangan sampai kita jadi terus-terusan terpuruk. Tapi ya sudah, kalau orang punya pendapat seperti itu, ya sudah. Paling-paling kita, oke, minta maaf. Karena dulu memang saya pernah salah, kita minta maaf dengan tulus, saya minta maaf. Betul-betul saya minta maaf, bener-bener komitmen minta maaf. Udah selesai. Nggak perlu terus, kalau dia kocek-kocek, korek-korek dan semuanya, ya sudah, saya minta maaf. Titik. Nggak perlu harus ditanggapin dan terus dipikiran dan direnungkan. Nggak usah. Berdamai. Ya udah. Nah, setelah itu kita move on. Ubah pertanyaan kita. Ubah pertanyaan, misalnya gitu. Misalnya contoh, pertanyaan kita kalau bangkrut gimana? Kenapa sih kamu dulu bangkrut? Coba kamu nggak begini. Coba kamu hitung-hitungnya teliti. Coba waktu itu kamu aturnya benar, manajemennya benar. Coba kamu nggak hire banyak orang. Coba kamu benar-benar strateginya benar. Nggak mungkin bangkrut, kan? Nah, kenapa kamu waktu itu begitu? Kenapa? Nah, pertanyaan kenapa itu membuat kita merasa tertuduh. Tapi kita coba ubah pertanyaannya. Jadi gini, oke, saya pernah bangkrut, ya sudah. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa yang bisa saya pelajari supaya kedepannya saya bisa lebih membuat bisnisnya semakin baik? Pelajaran-pelajaran apa saja yang saya harus ubah? Pelajaran-pelajaran apa saja yang harus saya belajar sehingga kedepannya saya tidak melakukan hal yang sama? Hal-hal apa saja yang saya harus lakukan supaya saya kedepannya tidak bangkrut? Jadi pertanyaan diubah. Rugi dan sebagainya sama.
Kenapa sih kamu bisa bikin rugi? Nah, pertanyaan kenapa itu membuat kita tertuduh. Tapi kalau diganti, apa yang membuat supaya kita lebih untung ya? Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih berhasil dan optimal dan justru malah membuat perusahaannya makin untung, tidak rugi? Jadi ubah pertanyaan. Kedua, ubah arti. Oke, bangkrut, gagal, rugi, dan sebagainya. Ya, kita lihat data yang membuktikan bahwa pengusaha-pengusaha besar itu mereka rugi dulu. Ya, pengusaha-pengusaha sukses, mereka rugi dulu. Bahkan mereka sampai terpuruk. Banyak yang seperti itu. Anda lihat banyak bukti seperti itu. Ada buktinya. Michael Jordan, dia pemain basket luar biasa terkenal, legendaris ya. Dia memenangkan beberapa kali championship dan sebagainya, NBA luar biasa. Tapi dia bilang gini, saya gagal shooting 3 point itu ratusan kali, bahkan puluhan ribu kali. That's why I succeed. Jadi, ubah arti. Banyak orang gagal, banyak orang pernah merasa mungkin merugikan orang dan sebagainya. Iya betul, tapi kalau orang mau belajar dari situ, ubah artinya. Dulu saya seperti itu karena saya dulu belum mengerti, saya dulu belum belajar dan sebagainya. Saya mungkin masih pikirannya kacau. Tapi bukan excuse, bukan pembenaran, tapi saya di situ saya belajar bahwa di situ saya akan artinya saya ubah. Berarti rugi bukan artinya saya menyalahkan terus pada diri sendiri, tapi rugi adalah Tuhan memberikan saya pengalaman supaya kedepannya saya bisa untung. Bangkrut, Tuhan kasih saya pengalaman, kasih saya pembelajaran supaya kedepannya saya bisa lebih berhasil dan saya bisa menginspirasi banyak orang supaya bisnis mereka bisa lebih berhasil. Tidak menghasilkan, semua adalah proses supaya kita dibentuk supaya lebih berhasil dan lebih menghasilkan. Jadi semua kita bisa ubah artinya. Baru setelah itu kita ubah caranya. Nah, cara melakukannya, cara strateginya, kebiasaannya, kita ubah semua. Sehingga dari kebiasaan yang berubah, yang tadinya kita malas-malas jadi rajin, yang tadinya kita tidak mau berpikir, sekarang kita mau berpikir, yang tadinya kita sedikit nyerah, sekarang kita mau berusaha, yang tadinya kita mudah tersinggung, sekarang kita lebih mau mengampuni, lebih mau sabar. Itu ubah caranya, ubah kebiasaannya. Nah, dengan demikian kita akan bisa terus maju, kita bisa melewati rasa kegagalan dan bahkan kita tidak terus diluluh rasa kegagalan, rasa bersalah dan rasa benar-benar kita tidak mampu dan sebagainya. Itu adalah pemikiran yang salah. Nah, jadi semoga apapun yang saya sampaikan di dalam video ini bisa membantu Anda, terutama untuk bagaimana caranya kita mengangkat diri, kita mengangkat pikiran kita keluar dari kegagalan, kesalahan, dan sebagainya. Kita maju terus dan kita percaya bahwa ke depan akan ada masa depan yang lebih cerah lagi. Kalau Anda komit pada diri sendiri bahwa saya akan melakukan cara yang berbeda, pemikiran yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, action yang berbeda, pastinya ada perubahan hidup yang lebih baik lagi. Semoga sukses untuk Anda. Salam sukses.